فاتحة دانية. إن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين مسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. وإن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة. إن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. إن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان يتوفانا عليه ويختم لنا ولك الحسنى. نقول نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يظن معالج حضر كتاب شاهد جلال المحل والصيد وصولهما وقبورهما وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصولهما وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Laisal birra ya kemarin ya, belum kelar tuh ya. Gerak, Pik, ngam. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمناح والرزاق صلاح الجسد والروح توبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا صاحح بداننا سد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق Allah. Bukanlah orang yang memiliki kebaikan atau bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat dalam salat. Akan tetapi yang namanya kebaikan atau yang mempunyai kebaikan atau orang yang baik itu man amana billah, satu yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikat, wal kitab, kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Bukan hanya satu nabi, tapi semua nabi yang diutus. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta padahal dia senang kepada harta tersebut. Kepada siapa diberikan? Zawil kurba, pada kerabatnya, wal yatama, pada anak yatim, wal masakina, kepada orang miskin, wa minas sabil, kepada musafir, wasailin, kepada peminta-minta, wa firigab, kepada budak. Ya. Apalagi zalbir, agama salat, itu orang yang menegakkan salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat yang wajib, wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang memenuhi janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirin, orang yang sabar, fil ba'sa, sabar dalam menghadapi kepakiran, sangat pakir, wadharra, sakit, wahinal ba'as, waktu sangatnya berat di medan pertempuran. Ya. Ulaika allazina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, ya, di dalam keimanan mereka dan benar pengakuannya terhadap kebaikan bir. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau mau tahu zalbir, orang yang punya kebaikan. Laisal birra, bukanlah satu kebaikan, antuwallu, kau menghadap, wujuhakum fis salah, wajahmu di dalam salat, qibalal masyriqi wal maghrib, ngadap timur dan barat. Nuzila raddan 'alal yahudi wan nasara, ini ayat diturunkan karena menolak perkataan orang Yahudi dan Nasrani. Haitsu za'amu zalik, karena mereka menganggap kiblatnya masing-masing baik. Kami orang-orang yang baik, kami orang-orang yang punya kebaikan karena menghadap kiblat kami timur. Kami yang menghadap kiblat kami ke barat yang lebih baik. Yahudi dan Nasrani. Yahudi Bani Israel kan mengaku kiblatnya Baitul Maqdis. Sekarang lagi diklaim media itu. Ya. Kalau Nasrani kiblatnya ke barat. Oh no, tapi bukan Ka'bah. Ditolak sama Allah Subhanahu
Bukan itu zalbir. Bukan itu yang namanya orang baik, bukan. Tapi yang baik itu walakinnal birra zal birri, akan tetapi yang namanya bir itu zal bir itu yang mempunyai kebaikan, atau albar orang yang berbuat baik. Siapa? Man amana billah, yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah nggak cukup cuman yakin doang dengan lisan dan dengan hati bahwa Allah itu Tuhan, tapi lebih daripada itu. Beriman Allah itu nggak ada Tuhan kecuali Allah, yakin, sebenar-benar yakin. Ya, beriman kepada Allah bahwa Allah yang menentukan takdir segala apa yang terjadi itu nggak lepas dari iradat dan kehendak Allah. Beriman kepada Allah, memiliki keyakinan yang kasih rezeki cuma Allah. Ya, yang lain mah sabab. Ya, ikhtiar kita sabab. Semuanya sabab. Musabbibul asbabnya siapa? Allah. Allah. Ya Allah mau kasih rezeki nih kepada seseorang. Sedunia manusia, tambah lagi jin, ngalang-ngalangin, kira-kira bisa gak? Hah? Gagal gak Allah kasih rezeki? Gak gagal. Ya. Allah gak mau menahan rezeki seseorang. Dia gak bakal dapat. Hari ini dia gak bakal dapat rezeki. Sedunia orang bantu, tambah lagi jin, supaya itu rezeki jatuh ke dia itu orang yang Allah halangi. Kira-kira hasil gak? Ya, harus yakin. Ya. Rezeki itu udah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazi kusimlak hasilun ladaik wallazi li ghairak la ya'ti ladaik. Wallazi li ghairak la ya'ti ladaik. Yang bukan bagianmu gak bakal datang. Tapi yang bagian kita, wallazi kusimlak, yang memang dibagi buat ente, bagian kamu, ya'ti ladaik, ya'ti ilaik, bakal datang kepadamu. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya urusan rezeki mah jangan panik. Urusan rezeki mah jangan takut. Memang rezeki ada dua, ada rezeki yang kasab, ada rezeki min haitsu la yahtasib, ghairul kasab. Ada rezeki yang kita usahain, ada rezeki yang nggak pakai usaha datang. Nah, jadi tugas kita itu rezeki yang harus diusahain, kita hasilin. Kalau yang min haitsu la yahtasib itu diam aja udah datang. Ditolak agak bakal bisa. Ada seorang saleh pengen membuktikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapa aja deh, manusia kayak binatang selama dia hidup melata di muka bumi, Allah yang tanggung rezekinya. Dia ke hutan nggak bawa bekal, di hutan nggak bawa bekal. Udah ke hutan nggak bawa bekal, masuk goa, masuk goa. Kira-kira nih manusia ketemuin dia nggak? Bisa, tapi jarang banget. Ya. Kalau ente nggak bawa bekal, ente nggak bawa makanan, tapi ente diam di pasar, banyak yang nemuin ya. Ini udah ke hutan, masuk dalam gua, nunggu rezeki dari Allah yang ditetapkan tuh. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Sengaja dia nggak bawa makanan,
sejam, 2 jam, 3 jam, hujan lagi kan dingin, lapar perut, benar. Tapi dia nggak mau usaha, dia nggak mau keluar dari gua nyari makanan, dia diam aja. Dia mau buktiin bener gak nih rezeki tanggungan Allah, kalau udah sampai nggak bisa ditolak gitu ya, paham ya? Dia mau buktiin. Nggak lama masuk seorang musafir. Rupanya dia kehujanan neduh ke gua situ juga. Dia lihat si Fulan lagi kedinginan. Itu. Diselimutin sama dia, tetap kedinginan. Biasa orang kalau kedinginan diselimutin, udah. Ini enggak, tetap lapar. Ya enggak? Kata musafir, ini lapar. Ente lapar. Diam aja dia, orang dia mau buktiin. Kalau dibilang iya lapar, berarti dia nggak ngebuktiin dong. Dia diem aja. Ditanya nggak nyaut, diem aja gitu. Dia lapar, diem aja. Akhirnya dikeluarin roti musafir. Mau ini nggak? Diem aja nggak jawab. Orang dia mau buktiin bener gak rezeki kalau udah sampai, nggak bisa ditolak karena rezeki datang dari siapapun, nggak bisa nolak. Mau sedunia ke nahan nggak bakal bisa, apalagi cuma dirinya yang nahan, betul ya. Orang lain aja nggak bisa sedunia. Akhirnya musafir itu deketin roti ke mulutnya. Dia diem aja, nggak. Padahal lapar baik lu, lapar bener. Cuma dia mau buktiin, artinya dia nggak ngangak, dia diem aja. Musafir gregetan, dicongkel tuh bibirnya. Tahu nggak congkel? Didongkrak. Ngangak tuh, dimasukin roti meja. Nasi Fulan yang mau buktiin, langsung ambat sambil ketawa dia. Lo gila lo, gue tawarin mak, gue tanya lapar lo diem, gue tawarin lo kagak ngangak, giliran gue congkel, gue jojolin makan lo lahap banget. Emang saya lagi mau buktiin bahwa rizki itu kalau Allah udah tentukan datang kepada saya nggak bisa tolak. Buktinya nih bener, nggak bisa ditolak, udah dicongkel gimana tolak? Subhanallah. Allah, pokoknya orang makhluk selama dia masih ada nyawanya, udah Allah tanggung rezeki, nggak usah takut urusan rezeki. Tapi kalau mau lebih, itu namanya kasab. Akhir dong, dagang, ngojek, betul gak? Kerja yang halal tapinya, supaya rezeki yang kita usahakan itu halal, kita dapat berkah. Karena rezeki yang kau hasilkan, yang kasab nih, yang kau hasilkan dari keringatmu sendiri itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadahmu. Ibadah nih, nggak mau nyari rezeki, nganggur aja gitu. Ya, tetap yang bagus tuh cari rezeki, ibadah. Pagi siang malam ibadah, ngandelin orang yang bawain makanan gitu ya. Ngandelin orang yang tanggung rezeki dia, pakaiannya, makanannya. Yang satu ibadahnya pas-pasan aja, waktunya ibadah, waktu nyari duit, waktu nyari rezeki. Itu lebih afdal ke orang. Daripada yang habiskan waktunya untuk ibadah, nggak nyari rezeki, nggak kasab, nggak usaha. Ya. Tapi memang ada juga nanti tergantung dari jenisnya orang. Ada tergantung jenis. Karena ada orang yang memang dia udah sampai satu makam, nggak perlu nyari lagi, udah datang sendiri. Nah, itu tajarut di situ nggak boleh. Emang udah mesti begitu, nggak boleh ninggalin. Tapi ada orang yang harus usaha. Ya. Baik. Wal yaumil akhir, beriman hari akhir. Kiamat pasti datang. Hari akhir, nggak ada lagi hari
selain hari itu, maka disebut hari akhir. Karena nggak ada hari lagi setelah itu. Habis sudah. Dia aja itu hari. Hari tentunya doang atuh. Nggak adalah hari setelah hari kiamat. Nggak ada hari setelah hari akhir. Karena disebut hari akhir. Hari yang paling terakhir udah nggak ada lagi hari. Jadi kesono nggak ada hari Rabu, nggak ada. Udah dia aja udah. Makanya nggak ada batasnya udah. Nggak ada batasin dengan ratusan tahun, enggak. Karena nggak ada hari lagi selama-lamanya. Maka yang bahagia di situ bahagia selama-lamanya. Yang sengsara, sengsara. Ada yang separuh sengsara, terus bahagia ada juga. Ya. Umat Nabi yang belangsak tuh. Wal malaika, beriman kepada malaikat. Jumlah malaikat banyak, tapi yang wajib 10 kita kenal. Ya. Malaikat nggak laki, nggak perempuan. Hamba yang taat, makhluk yang taat kepada Allah, nggak maksiat, nggak makan, nggak minum, apalagi kawin. Wal kitab al kutub, beriman kepada kitab-kitab. Yang wajib 4 kita imanin. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi-nabi. Yang wajib 25. Ulul azmi 25. Jumlah nabi semuanya 124.000, seketi 2 laksa. Orang dulu bilang seketi 2 laksa. Tahu gak seketi 2 laksa? Hitungan dulu tuh, seketi 2 laksa. 124.000. Kalau Rasul 313 Rasul. Ya. Wa atal mala ala hubbi. Orang yang baik itu yang memberikan hartanya padahal dia cinta untuk harta. Ma'a hubbihi lahu, disertai dengan senangnya dia kepada harta itu. Dikasih orang juga. Senang gak sama duit? Senang, duit pas-pasan 20.000 orang minta, itu senang gak tuh duit? Perlu gak? Bir tuh. Itu bir. Duit banyak, ratusan miliar, ngasih orang cepek. Pahalanya dapat gak? Dapat, tapi bukan bir. Ya. Jadi bir itu dia benar-benar cinta menek kasih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan pahala albir. Bukan bir bintang nih, bukan. Ya bir bintang lagi. Kalian tidak akan mendapatkan pahala albir, ya, kebaikan yang disebut albir itu hatta tunfiqu, sehingga kalian menginfakkan ma tuhibbun, apa yang kalian senangin, apa yang kalian cintai. Kalau salafus saleh, ulama-ulama dulu lagi pakai baju dipuji mekawan dikasih. Ya. Gamis itu cakep tuh. Dia senang menaik gamis, orang muji, berarti orang itu demen juga. Makanya mereka akhirnya tidak mau saling memuji. Kalau lagi kawannya pakai sorban, apa segala gamis yang bagus, barang enggak dipuji. Karena takut memberatkan orang yang dipuji itu. Saling enggak memuji. Kalau sekarang yang kita mah nggak urusan apa-apa, lo puji kayak apa juga gak dapet. Pik gamis itu cakep pik, itu kayak telanjang, kamu gak buat aneh enggak. Atau dia muji aneh kagak, usah HP cakep banget ya, nih kagak, gak bakalan. Gak ada beban lah sekarang memuji. Tapi salafus saleh, orang-orang dulu, guru-guru kita, para masyaikh terdahulu, itu mereka memuji itu jadi ngeberatin, karena yang dipuji itu bakalan
Sehingga diperkirakan andai kata bininya dipuji, bininya diceraiin nggak sih? Allah, bini inti solehai cakep, aneh ceraiin bini aneh buat inti. Luar biasa. Enak Haji? Karena mereka benar-benar ngamalin. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Karena patokan dia apa yang dia cintai orang itu demen. Apa yang didemen orang demen. Gitu. Makanya begini mau berikan yang terbaik. Kalau yang kita udah nggak demen sih ngasih orang dapat pahala, cuman nggak albir. Baju udah kekecilan nih. Udah nggak pantas dipakai, udah buluk warnanya, udah kusam, kasih orang dapat pahala tapi bukan albir. Kue second, wah 2 hari lagi basi nih, oh bagi tetangga buru-buru, jangan sampai basi, dapat pahala tapi nggak albir. Durian pas dibuka, baunya nggak enak. Kasih orang. Bukan yang lagi enak-enak tuh, kasih boleh set, warnanya merah. Merah apa itu? Oren, lengket, manis. Bagi tetangga, bagi-bagiin tuh. Durian bagus tuh. Padahal dia hobeh juga. Bisa gak gitu tuh? Mau jawab bisa, takut kagak. Mau tawaf kagak, takut dicela insya ya sekali 2 kali lagi ya. Dalam seumur kita ada sesuatu yang kita demen, kita infakin, itu luar biasa. Orang kalau duit 10.000 demen nggak? Orang kaya enggak 100.000 ya milik kecil. Makanya orang kaya itu yang di kantongnya udah nggak ada duit 10.000. Kalau di kantongnya masih ada duit 10.000, belum kaya dia. Orang kaya tuh paling kecil mie orang kaya. Bahkan di atasnya lagi orang kaya itu yang nggak pegang duit sama sekali. ATM ya pegang duit. Tapi mau beli pape gampang ya sek, ya enggak? Orang di kartu ini ada miliaran. Oh kita kan mau bawa duit, maka ada kartu. Kalau masih demen ngantongin 10.000 tuh belum kaya itu. Benar nggak? Orang kaya mas 10.000, ya orang ya. Sangat ditaruh di meja ditinggalin. Begitu taruh di meja hilang dicari. Belum 10.000 mana itu? Belum kaya. Malaika. Kepada siapa yang diutamakan tuh memberikan harta, padahal dia cinta tuh sama harta. Yang diutamakan itu zawil kurba dulu, kerabat. Ada tetangga, tetapi bukan kerabat. Ada lagi tetangga, kerabat juga. Udah tetangga, kerabat, dia yang utamain. Kenapa? Kalau memberikan kepada kerabat, tetangga kerabat dapat 2. Dapat memenuhi hak kerabat, memenuhi hak bertetangga. Ya, enggak. Saudaranya sebelah kiri. Tetangga yang nggak tahu pape nih, nggak urusan pape, ke kanan. Yang dibagi. Mulut comel kakak gue. Wah demen. Kalau gue kasih kebaikan gue dilupain, jelekan gue mulu yang diomongin, mendingan gue kasih tetangga. Salah, biarin aja. Al-ihzan gad'ul lisan, kebaikan itu motong lisan. Ada orang demen jelekin kita, bawain makanan tiap hari. Ada orang jahat sama kita, kasih hadiah, tetap tuh lidahnya kepotong sama kebaikan kita. Al-ihsan gad'ul lisan.
Baru habis kerabat wal yatama, kepada anak yatim. Anak yatim kan yang nggak punya bapak. Kalau piatu nggak punya ibu, ya. Kalau dua-duanya kagak, yatim piatu. Gitu. Yatim lusnya dari atas, pongkol belakang kepala ke depan, set masuk kantong ngasih. Kalau piatu dari depan ke belakang, sono minta babalu. Udah lo sono. Ya, kita ulak paling gitu, minta babak lu sono. Minta babalu gitu. Tapi kalau yatim dari sini syarat dari Rasulullah, ini yang ngedeket, ayo ngedeket sini kasih bantuan. Kalau piatu babak lu ada sana. Itu Mu'alim Syafi'i Hazami dulu surahin tuh hadis. Mu'alim Syafi'i waktu kita ngaji ini. Nyuruh ini gitu gampang orang jadi paham. Tapi kalau kita mau berbuat baik ya kepada siapa aja boleh. Ya. Tapi kan antara yatim dan piatu yang diutamakan siapa? Yatim. Ya, daripada piatu. Tapi kalau ada yatim piatu yo lebih berhak. Jangan dari yang muda-muda cari. Wal masakin, orang-orang miskin. Ada miskin, ada fakir ya. Kalau miskin kebutuhannya 10, punya 7. Penghasilan 7, kurangnya 3. Kalau fakir kebutuhan 10, dapatnya 3, kurangnya 7. Banyakan kurangnya. Kalau miskin kurangnya dikit. Orang butuh 10, dia dapat penghasilannya tuh cuman mencukupi 7, berarti kurangnya berapa? 3, kurangnya dikit, namanya miskin. Kalau fakir butuh 10, dia cuman bisa mencukupinya 3, berarti kurangnya banyakkan kurangnya. Fakir miskin kagak ada fakir miskin, fakir miskin nggak bisa fakir miskin. Yang ada fakir keparat. Fakir keparat tau nggak? Udah miskin, udah fakir, nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak sholat, pakai ngeledek agama, udah susah lagi loh. Itu namanya fakir keparat, bukan fakir melarat. Wabana sabil, musafir, kasih infak dia. Wasairin, minta, jangan nggak minta, ada rezeki kita kasih. Apalagi memang pantas dia kita berikan. Wah, nggak minta, pantas kita kasih. Ya. Walaupun pada sisi dia itu urusan dia itu yang namanya minta kan haram. Lagi sanggup bekerja, dia habisin waktunya untuk dia lebih memilih minta kan nggak boleh minta. Makanya kalau tukang minta itu tidak berbohong, maka berdosalah kita semua ketika menolak permintaan mereka. Untung tukang minta nggak semuanya jujur ya. Ada nggak yang bohong? Ada. Beras bawa tapi minta beras bawa tuh. Yang di belakang dibuka, HP-nya lagi Samsung yang dilipat gitu tuh, yang harganya jigo. Keren banget. Apalagi di tiang lampu merah pakai sip-sipan tuh. Jam sekian sekian bulan udah areal dia. Emang bukan karena kebutuhan minta kerjaan, nggak boleh. Kalau di zaman Nabi sahabat itu minta karena memang terdesak, udah terdesak banget. Yang begitu kata Rasul, berikan kepada peminta sekalipun dia menunggang kuda. Dia nunggang kuda minta kasih. Emang susah, emang butuh benar. Ya, bisa jadi kudanya minjem dan lain sebagainya.
Nabi Allah Haidir kemarin saya cerita, nggak usah saya ulang lagi ya. Jadi minta-minta jangan pakai nama-nama Allah, bawa nama Allah, demi Allah, minta, saya minta demi Allah, wallah. Itu nggak boleh ditolak tuh. Wasainin, wabirikab dan bebasin budak. Ya duit bebasin budak. Budak yang mana? Mukatib. Mukatab, budak mukatab itu budak yang dalam perjanjian dengan tuannya dia bakal bebas jikalau dapat mencicil 2 kali cicilan dalam waktu 2 bulan misalnya. Sebulan cicil 200 dirham, bulan besok 200 bebas. Itu budak yang dalam perjanjian mukatab namanya. Bantu dia supaya cepat bebasin dirinya. Berapa perjanjian lo bebas? 2 bulan cicil, sebulan sekian. Bantu bulan pertama, bantu bulan bebas. Sama aja kita bebasin budak. Kami budak mukatab. Kalau budak muba'ad, budak yang separuh waktu. Misalnya di siang milik budak, jadi budak, malam bebas, orang merdeka. Itu namanya budak muba'ad. Budak separuh, nggak full, separuh waktu aja. Pagi sampai sore, sore sampai pagi dia bebas. Orang merdeka. Ada yang budak muba'ad. Ada lagi namanya budak kin. Budak kin itu memang dia murni budak. Ya. Istilah budak itu. Wal asra, tawanan. Ditawan dia bisa bebas kalau bayar sekian, bayarin biar bebas. Tawanan muslim, orang Islam tertawan sama orang kafir, suruh tebus sekian dinar, kasih tebusannya, kita yang bayar kalau kita punya duit. Itu bir tuh, pahala bir kita dapat. Jadi albir itu. Ya. Tapi wa'atal mala ala hubbi, yang kita keluarin memang kita demen, kan nggak murah tuh, nggak murah. Wa qama shalah, bir itu orang yang selalu menegakkan sholat. Ya'tuna bihuquqiha, dia kerjakan sholat, dia laksanakan sholat dengan hak-haknya sholat. Rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, meninggalkan kemakruhan dalam sholat, meninggalkan perkara-perkara yang bisa tertolak sholat kita. Itu namanya agamus shalah. Bukan hanya sekedar ngerjain sholat, tapi nggak memperhatikan rukunnya. Ada rukun, ada sunnah-sunnah dalam sholat. Ada kemakruhan-kemakruhan yang dilakukan dalam sholat. Ada perkara-perkara yang menyebabkan sholat kita diterima sah. Sebelum sholat perhatiin ya, pakaiannya, sucinya, tempatnya daripada najis. Ada lagi yang sebab tertolaknya, makanan misalnya yang haram. 40 hari sholat kita ditolak gara-gara makan yang haram. Bayang-bayang ke dukun rajin, dukun klinik yang nggak bener tuh, iya, gimana mau diterima sholatnya? Biar berjamaah juga tertolak, orang masih ke dukun itu, ya, bukan dukun beranak nih, bukan ke Habib. Kalau Habib untuk minta air bukan berdukun, nih, Bib anak saya sakit, itu bukan dukun. Dukun itu yang kayak dupa-dupa gitu, yang tuh ngalang-alang, borok cuma sekali, buntu nggak kepalang gitu ya, borok cuma sekali, nah, buah gitu, ya, pakai ngeliat gini, oh tar dulu saya lihat dulu ya, bohong, di badan inti ada 20 jin nih, wah saya bersihin atau ya 20 jin. Yang berobat media tambah pusing pulang. Badan saya ada 20 jin. Lo nya bego datang ke situ.
Ya. Yang model-model gitu jangan percaya. Yakin ke dokter, kecuali dokter nggak bisa ronsen. Nah, ada penyakit non medis namanya, ruqyah aja udah, ruqyah syar'i. Bisa ngeruqyah sendiri bisa. Kalau nggak bisa, nah, minta bantuan ya, orang-orang saleh. Lagi tuh. Wa ata zakah al-mafruḍah. Al-mafruḍata, zakat yang wajib. Wa ma qablahu minat tatawwu, yang sebelumnya juga yang sunah-sunah kerjain. Jadi sedekah kan sunnah, kalau zakat wajib. Sedekah jalanin, zakat keluarin. Ya. Wal mufuna bi ahdihim, memenuhi janji mereka idza ahadu, kalau berjanji kepada Allah dan manusia. Janji kepada Allah tunaikan. Tobat, nggak mau ulang lagi, ulang lagi. Berarti nggak penuh janji. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dipesan sama ibunya jangan pernah berbohong. Maka ketika usia remaja kecil ke Irak mau belajar, usianya baru berapa? 9 tahun apa berapa tahun? Ya. Dibikinin nama ibunya itu kantong di sini diketek. Kalau kantong di sini gampang diperiksa. Ya. Kantong di belakang gampang, kantong di kaki juga kan, tapi jarang kantong diketek. Maknya tuh taruh duit sini berapa ratus, berapa dirham gitu. Buat bekal dia. Nah, masih kecil, masih remaja. Ya. Main lagi hari Arafah bagaimana tuh? Lagi main di sawah. Naik nunggang sapi apa kebo itu. Kobok pakai nengok gini. Ya Abdul Qadir, apakah untuk ini kau diciptakan? Langsung tuh merasa, berdesak maknya mau ke Irak mau belajar. Bikinin, karena perompak kan banyak di jalan-jalan. Tapi pesan maknya satu, jangan pernah berbohong sama siapa. Jalan ikut kafilah, bener perompak apa perampok sih? Ya gotil tarik, rajanya di atas, pemimpinnya, yang turun anak buah. Udah ya, semua kafilah yang ada di situ, rombongan semua itu diambil, periksa ada duitnya ambil, periksa ada barangnya diambil semuanya, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani masih. Itu anak kecil punya apaan? Periksa. Punya apaan? Duit. Di mana kau taruh duitnya? Kok nggak ada? Ketek nih. Diperiksa, kalau dibohong, diperiksa, nggak bawa apa-apa. Kau bawa apa? Bawa duit. Berapa dirham apa begitu? Sekian ratus. Di mana kau simpan? Sini. Mana? Kalau anak buah perampok, saran ajib anak, bawa enteng, naik ke atas, laporan sama tuannya, sama bosnya. Bos, anak antik nih katanya. Kita periksa dia nggak bawa duit. Ketika kita tanya di mana kau sembunyikan uangmu, ketika kita tanya bawa duit, bawa. Di mana kau sembunyikan? Diketek. Paham nggak? Anak kecil, anak walad, kenapa kau lakukan ini? Saya diperintahkan oleh ibu saya untuk tidak berbohong kepada siapapun. Itu kalimat begitu doang tuh. Itu kalimat begitu masuk ke hati, nusuk ke hatinya raja perampok, kayak apa itu? Panah. Nangis tuh raja perampok, sujud di kaki Syekh Abdul Qadir Jailani kecil.
ajarkan aku cara tobat. Aku ini berulang-ulang kali berjanji kepada Allah, mau tobat, nggak mau merampok, ngerampok lagi, mau tobat, nggak mau merampok, merampok lagi. Aku selalu berdusta, selalu mengingkari janjiku kepada Allah. Tapi aku lihat kau anak kecil ini nggak mau berbohong. Padahal yang suruh ibumu, bagaimana Allah? Itu dalam riwayat orang yang pertama kali tobat di kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu raja perampok. Kenapa? Karomahnya nggak bohong. Jadi karena dia nggak pernah berbohong, itu karomahnya begitu. Tapi masa nggak keluar karomahnya bohong dulu ini. Lagi yang bini bohong dulu. Bini bohong dulu. Ya. Jadi orang kalau nggak berbohong itu rahmat itu. Ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi izinkan saya mabuk ya Rasulullah, saya nggak bisa tinggalin minum khamar. Kata Rasul, silakan, tapi syaratnya satu, jangan pernah berbohong. Pintar Rasulullah, kalau tolak, kalau suruh dia jangan, lu masuk Islam harus tinggalin khamar. Karena khamar itu udah begini, udah keras, susah ninggalin khamar. Ya. Izinkan sama Rasulullah, silahkan syahadat. Tapi Rasulullah minta satu, jangan bohong. Jangan bohong, janji. Satu ketika dia mau minum nih, dia mikir, kalau saya minum ntar ketemu sama sahabat-sahabat yang lain, kalau saya masih minum juga saya malu nih. Kalau saya ditanya bilang kagak, saya bohong. Ya, padahal saya berjanji sama Rasul nggak boleh bohong. Kalau saya ngaku saya malu, masuk orang Islam udah benar-benar masih mabok juga. Padahal mabok itu dilarang dalam Islam. Akhirnya dengan kesadaran dia untuk tidak berbohong, berhenti dengan sendirinya. Itu nggak berbohong itu satu perintah yang sangat luar biasa kalau kita bisa kerjain. Wasabirin, orang yang sabar, ya. Nusibah alal madah, dinasabkan ya, karena pujian tuh al madah. Wabil ba'za, wabil ba'za, dan juga lagi sedang susah, sabar bil ba'za. Sabar lagi susah banget, fakir. Wadharra, sabar lagi sakit. Wahinal ba'as, sabar waktu sulitnya di medan pertempuran. Ulaika alladzina sadaku, mereka itulah al-mausufuna bima dzukira, alladzina sadaku fi imanihim aw iddi'a'il bir. Itulah orang-orang yang benar dalam imannya, yang benar-benar pengakuannya itu dia mendapatkan pahala albir. Ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa amali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha biha namut insyaallah. تعالى من الآمنين برحمة الله كلامه. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا. جزا الله عنا صلى الله. جزا الله عنا صلى الله. صلى الله على Muhammad sallallahu. Jadi malam minggu